Baik, saya akan menjelaskan mengenai masa pendudukan Jepang di Indonesia. Saya akan menjelaskan mulai dari latar belakang dan kebijakan pemerintahan Jepang, lalu tentang eksplorasi kerja paksa yang dilakukan oleh Jepang. Yang pertama ada latar belakang kedatangan Jepang di Indonesia. Jepang pertama kali datang pada daerah Tarukan, yaitu di Kalimantan, pada Januari 1942. Jepang Jepang datang ke Indonesia dan menduduki Batavia atau Jakarta. Karena Jakarta sebagai pusat perdagangan di Nusantara. Lalu apa saja sih kebijakan kepemerintahan Jepang pada masa kolonialisme? Yang pertama ada pembagian wilayah. Wilayah ini dibagi menjadi 3 wilayah dalam pertahanan Jepang, yaitu ada Angkatan Darat ke-25 di Sumatera berpusat di Bukit Tinggi, lalu ada Angkatan Darat ke-16 yaitu di Jawa dan Madura yang berpusat di Sulawesi. Lalu ada Armada Selatan, yaitu berada di Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku, berpusat di Makassar. Lalu apa saja sih propaganda yang dilakukan oleh Jepang untuk masyarakat Indonesia? Ada beberapa propaganda yang dilakukan oleh Jepang untuk menarik simpati rakyat Indonesia itu dengan menjaminnya kemerdekaan untuk rakyat Indonesia. Tetapi rakyat Indonesia percaya dengan hal tersebut dikarenakan Indonesia sering menjadi tempat penjajah, yang dimana jajahan tersebut dilakukan di Indonesia oleh orang-orang Eropa. Dengan kepercayaan tersebut, rakyat Indonesia percaya dengan adanya kedatangan Jepang dapat membantu mengurangi datangnya penjajahan di Indonesia. Tapi sayangnya propaganda tersebut berbalik fakta yang diinginkan oleh rakyat Indonesia, sehingga rakyat Indonesia lebih mempercayai negara Jepang tersebut. Nah, setelah mendapat simpati rakyat, Jepang melakukan yang namanya eksploitasi dan kerja paksa, yaitu bisa disebut dengan Romusa. Nah, pada poin pertama, rakyat mengalami penyiksaan dan kelaparan. Di sini Jepang menyiksa rakyat Indonesia dengan mengambil sumber daya dari hasil pertanian maupun hasil sumber daya lainnya yang dibuat untuk peperangan Jepang melawan Indonesia. Jadi untuk tentara Jepang saja, ketika hasil sumber daya yang didapatkan oleh rakyat Indonesia diambil oleh prajurit-prajurit Jepang untuk keperluan peperangan. Nah, hal tersebutlah yang membuat kelaparan terjadi pada rakyat Indonesia. Lalu kerja paksa tadi, ketika kerja paksa dilakukan untuk membangun infrastruktur atau bangunan-bangunan kegunaan untuk keperluan militer Jepang, seperti pembangunan benteng atau pembangunan jalan, yang dimana rakyat Indonesia dipaksa dan hanya diberikan upah sedikit saja, sehingga tersebut banyak terjadi pemberontakan ketika Jepang melakukan Romusa tersebut. Lalu ada perlawanan rakyat Indonesia terhadap Jepang, yaitu pemberontakan yang paling besar, yaitu pada PETA di Blitar pada Februari 1945 yang dipimpin oleh Supriyadi. Jadi pemberontakan besar tersebut dipimpin oleh Supriyadi demi memimpin jalannya pemberontakan tersebut untuk melawan penjajahan Jepang. Nah, akhir dari kedatangan Jepang ke Indonesia yang membuatnya itu adalah datangnya atau serangan bantuan dari Amerika, yaitu dengan mengebom beberapa daerah Jepang, yaitu di Hiroshima dan Nagasaki pada tahun 1945, yaitu tepatnya di Agustus. Dengan kesempatan seperti itulah
Indonesia memanfaatkan kekacauan Jepang dengan memberikan kemerdekaan atau langsung memberikan proklamasi kemerdekaan untuk memerdekakan Indonesia. Kesempatan tersebutlah digunakan oleh rakyat Indonesia demi memulai kemerdekaan Indonesia tersebut. Sebelumnya saya telah menjelaskan mengenai masa kependudukan Jepang di Indonesia, dan materi saat ini yaitu tentang nasionalisme Indonesia. Jadi sebelumnya kita masuk pada pengertian dari nasionalisme. Nasionalisme merupakan sebuah bentuk rasa cinta tanah air, yaitu dalam hal pengorbanan dan mendorong bagaimana caranya untuk menumbuhkan jati diri untuk membela tanah air negeri sendiri. Yaitu lalu ada latar belakang adanya nasionalisme di Indonesia. Tentu saja latar belakang datangnya nasionalisme di Indonesia dengan adanya penjajah atau kolonialisme. Kolonialisme merupakan banyaknya melakukan penindasan oleh bangsa-bangsa kolonial pada zaman dahulu, sehingga menimbulkan rasa perlawanan untuk membela suatu hal yang kita anggap penting. Itulah disebut dengan terlahirnya rasa nasionalisme dalam jati diri sendiri. Lalu ada perkembangan pendidikan. Perkembangan pendidikan ini pertama kali dicetuskan oleh sekolah, yaitu sekolah kedokteran, yaitu sekolah Stovia dan taman siswa. Sehingga dengan adanya pendidikan tersebut terlahirlah sebuah pemuda dengan pemikiran yang intelektual dalam akan menumbuhnya kesadaran akan membela kebebasan atau hak kebangsaan itu sendiri. Lalu ada pengaruh media massa. Dengan adanya pengaruh media massa dari surat kabar atau majalah-majalah lainnya, sehingga menyebarkan rasa ingin atau rasa ide-ide dengan berbagai banyak ide untuk memperjuangkan atau membela suatu negara atau suatu daerah tersebut. Nah, dengan adanya ide-ide tersebut sehingga terjadinya rasa perlawanan akan suatu hal yang ada di penjajah tersebut. Lalu ada tahap perkembangan nasional di Indonesia. Yang pertama yaitu pada masa kebangkitan nasional tahun 1908 sampai 1920. Nah, pada poin pertama yaitu ada Budi Utomo pada tahun 1908 sebagai organisasi nasionalisme pertama di Nusantara atau di Indonesia ini. Lalu dengan adanya Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan sebuah unjuk rasa akan rasa cinta tanah air, di mana semua pemuda dan muda-mudi berkumpul untuk melakukan Sumpah Pemuda tersebut. Lalu ada dengan masa pendudukan Jepang di Indonesia pada tahun 1942 sampai dengan 1945. Hal ini juga membantu dalam mewujudkan rasa nasionalisme, rasa cinta tanah air yang dilakukan oleh beberapa penjajah yang menjajah dan melakukan penindasan di negara kita ini atau di negara Indonesia ini. Lalu ada pembentukan organisasi PETA, yaitu sebuah organisasi militer untuk perlawanan terhadap beberapa penjajah. Dengan adanya organisasi militer ini yang disebut dengan PETA, dengan adanya ini membuat kesadaran diri akan pentingnya suatu perlawanan terhadap menjaga kedaulatan suatu negara dari beberapa penjajah atau beberapa hal yang dapat merugikan negara ini, sehingga perlawanan itu penting untuk melawan beberapa hal dari penjajah tersebut. Mungkin itu saja suatu pemahaman saya tentang nasionalisme di Indonesia. Oke, materi selanjutnya mungkin
tentang politik etis. Dan baik, setelah saya menjelaskan mengenai materi nasionalisme, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai materi organisasi-organisasi pergerakan nasional di Indonesia. Sejarahnya yaitu organisasi pergerakan nasional muncul di awal abad ke-20 di Indonesia dengan tujuan memperjuangkan kemerdekaan dari penjajahan Belanda. Organisasi pertama yang didirikan di Indonesia yaitu adalah Budi Utomo pada tahun 1908. Pergerakan ini didirikan oleh ketuanya yaitu Dr. Sutomo dan para mahasiswa kedokteran dari kampus Stovia. Nah, pada organisasi Budi Utomo ini berfokus pada pendidikan kebudayaan, khususnya pada rakyat Jawa dan Madura. Tugas utama dari organisasi ini yaitu meningkatkan martabat bangsa melalui pendidikan. Dengan adanya pendidikan, maka kenaikan suatu pola pikir dari rakyat Indonesia bisa terus meningkat dan terus naik. Nah, seperti itu. Lalu ada Serikat Islam. Serikat Islam ini didirikan tahun 1912 oleh pendirinya yaitu Haji Samarudin dan dipimpin oleh Cipto Cokrominoto dan berfokus pada ekonomi, sosial, dan agama. Tujuannya itu menggalang persatuan pedagang dari pribumi dan melawan dominasi pedagang asing yang datang ke Indonesia. Jadi pergerakan Serikat Islam ini yaitu mengadakan persatuan antara pedagang-pedagang pribumi untuk melawan adanya pedagang-pedagang asing yang masuk ke negara Nusantara. Lalu ada organisasi Indisi Parti pada tahun 1912. Pendirinya itu adalah Daus Dekker atau Setiabudi. Lalu ada Ki Hajar Dewantara dan Cipto Mangunkusumo. Organisasi ini berfokus pada politik dan nasionalisme. Jadi dengan adanya fokusan dari organisasi Indisi Parti mampu membangun struktur politik dan rasa cinta tanah air untuk bangsa Indonesia. Lalu ada tujuannya itu adalah dengan memperjuangkan atau kemerdekaan Indonesia dengan semangat anti kolonialisme. Dengan adanya semangat anti kolonialisme ini mampu menunjang rakyat Indonesia untuk bangkit dan melawan adanya kolonialisme di negara Indonesia. Lalu ada organisasi Muhammadiyah. Organisasi Muhammadiyah didirikan pada tahun 1924 dan pendirinya yaitu Ki Hajar Ahmad Dahlan, yaitu berfokus pada pembaruan pendidikan Islam dan kesehatan dan kesejahteraan sosial. Jadi dengan adanya fokusan organisasi tersebut mampu menunjang adanya perubahan dalam pendidikan Islam dan menjaga kesehatan rakyat. Lalu ada mengutamakan kesejahteraan sosial masyarakat. Nah, lalu ada organisasi Perhimpunan Indonesia yang didirikan pada tahun 1924. Pendirinya itu para pelajar Indonesia di Belanda. Nah, fokusan dari organisasi Perhimpunan Indonesia yaitu berfokus pada politik dan kemerdekaan Indonesia di tingkat internasional. Jadi beberapa mahasiswa dari Indonesia yang bersekolah di Belanda memberikan politik tentang atau menyebarkan media-media tentang kritik dari suatu penjajahan sehingga mendapatkan ide-ide tentang suatu kemerdekaan tersebut. Lalu ada organisasi Partai Nasional Indonesia atau yang disebut dengan PNI didirikan tahun 1927. Nah, pendirinya tersebut adalah Presiden pertama atau Bapak Proklamator yaitu Insinyur Soekarno.
pada organisasi PNI ini berfokus pada nasionalisme dan non kooperasi dengan Belanda. Jadi berfokus pada nasionalisme atau rasa cinta tanah air dan anti dengan kooperasi dari Belanda atau bantuan dari Belanda. Nah, seperti itu. Lalu tujuannya yaitu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dari para penjajah yang ada di Indonesia. Lalu ada gerakan kepemudaan. Nah, gerakan kepemudaan ini yaitu dibuat oleh Jong Sapa, Jong Sumatera, Jong Ambon, dan Jong Celebes, dan Jong Islamen, dan Jong lainnya bersatu pada dalam Kongres Pemuda bersatu pada Kongres Pemuda II pada tahun 1928 yang melahirkan Sumpah Pemuda. Nah, dengan didirikannya Sumpah Pemuda mampu memperkuat rasa nasionalisme yang dibuat oleh gerakan kepemudaan ini. Nah, dari ketujuh organisasi nasional Indonesia ini, ada beberapa ciri-ciri dari organisasi pergerakan nasional yang perlu diketahui. Yang pertama yaitu terstruktur dan modern, memiliki kegunaan dan program kerja. Lalu ada berbasis nasionalisme. Jadi ada rasa cinta tanah air yang mengusungkan ide atau persatuan seluruh bangsa di Indonesia. Lalu menggunakan media massa atau surat kabar. Setiap organisasi zaman dahulu, yaitu zaman kemerdekaan, yaitu media massa atau surat kabar sangat perlu dalam penyebaran gagasan atau ide-ide kemerdekaan lainnya. Dan ada keempat yaitu memiliki tujuan yang jelas. Setiap organisasi dari kemerdekaan memiliki suatu tujuan yang sangat-sangat jelas, yaitu menghapus penjajah dari Indonesia dan merebut kemerdekaan tersebut. Lalu ada peran organisasi pergerakan nasional di Indonesia ini, yaitu pertama membangkitkan kesadaran akan cinta tanah air dan mendorong rasa persatuan dan rasa kesadaran akan kebangsaan itu sendiri. Lalu mengubah strategi perjuangan bangsa seperti dari perjuangan fisik ke perjuangan politik atau perjuangan diplomasi. Jadi tidak hanya fisik saja yang harus berkorban untuk negara, tapi juga dengan adanya pola pikir dan adanya politik di dalamnya juga termasuk dalam membela negara Indonesia. Lalu ada melahirkan suatu pemimpin bangsa seperti melahirkan orang-orang yang memiliki intelektual tinggi seperti Soekarno dan Hatta dan Cipto Mangunkusumo dalam membantu perjuangan dalam setiap perorganisasi yang ada di Indonesia. Lalu ada organisasi ini menjadi fondasi-fondasi penting yang mengantarkan Indonesia menuju kemerdekaan pada tahun 1945. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai materi, yaitu organisasi nasional yang ada di Indonesia. Dan materi selanjutnya yaitu materi tentang politik etis. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai materi saya yaitu tentang politik etis, yaitu kebijakan kolonialisme Belanda di Indonesia. Di sini kita akan memahami tentang pengertian dari politik etis itu tersendiri. Yang pertama, politik etis adalah kebijakan yang diterapkan oleh pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia pada awal abad ke-20. Nah, kebijakan ini diperkenalkan pada tahun 1901 oleh Gubernur Jenderal Johan Paul van Lambong atau Strum. Tujuannya utamanya yaitu adalah untuk memperbaiki keberadaan sosial dan ekonomi masyarakat di Indonesia yang telah lama mengalami ketertindasan atau mengalami penjajahan seperti tanah paksa atau kultur stalsel. Tujuan dari politik etis itu sendiri yaitu politik etis memiliki tujuan untuk memberikan perbaikan dalam beberapa aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Namun tetapi dengan tujuan utama
untuk menjaga kepentingan fasilitas dari Belanda itu sendiri. Ada beberapa tujuan yang diutamakan dari politik ini adalah pertama yaitu peningkatan pendidikan. Pemerintah Belanda mulai membuka sekolah-sekolah untuk orang-orang Indonesia, terutama di kota-kota besar. Dengan adanya pendidikan yang diberikan oleh kepada Belanda untuk anak-anak pribumi ini, namun terbatas pada tingkatan rendah dan lebih untuk menciptakan pegawai yang dapat bekerja dengan sistem kolonialisme. Kedua, adanya peningkatan kesejahteraan rakyat. Belanda berusaha untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat Indonesia, misalnya dengan membangun fasilitas-fasilitas kesehatan dan sistem irigasi untuk pertanian. Namun tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk mendukung perekonomian Belanda itu sendiri dengan cara meningkatkan hasil tani untuk kebutuhan para pasar dunia. Lalu adanya pembangunan infrastruktur. Pembangunan jalan atau jembatan dan rel kereta api di Indonesia untuk memperlancar distribusinya barang dan hasil pertanian yang dihasilkan oleh para pribumi itu sendiri. Yaitu dengan pembangunan ini tidak hanya mendukung kehidupan masyarakat, tetapi lebih untuk kepentingan ekonomi Belanda. Dan adanya menciptakan kelas menengah pada pribumi. Belanda berusaha untuk menciptakan kelas menengah di kalangan pribumi yang terdidik, yang dapat bekerja dalam pemerintahan kolonial sebagai pegawai atau sektor-sektor ekonomi tertentu lainnya. Nah, dengan komponen utama pada politik etis yaitu adanya pendidikan tadi. Pendidikan pemerintah Belanda mendirikan sekolah-sekolah untuk orang-orang Indonesia. Namun pendidikan ini tidak hanya sepenuhnya bebas karena masih ada pembatasan antara menghindari pemikiran yang lebih bisa menentang kolonialisme itu sendiri. Kedua, ada pembangunan pertanian. Sistem irigasi atau perbaikan untuk meningkatkan hasil pertanian tanaman ekspor seperti gula, kopi, teh, dan cengkeh lainnya yang sangat diprioritaskan oleh Belanda itu sendiri. Lalu ada emigrasi. Kebijakan emigrasi atau pemindahan penduduk dari daerah lain juga diperkenalkan untuk menyumbangkan jumlah penduduk dari beberapa wilayah ke wilayah lainnya, seperti dari Jakarta ke Sumatera Barat, sebagai memperluas daerah-daerah itu sendiri dan membangun pemukiman-pemukiman baru untuk kepentingan Belanda juga. Lalu adanya kritik terhadap politik etis. Nah, meskipun kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kondisi hidup rakyat, tetapi rakyat Indonesia banyak yang mengalami atau menganggap bahwa politik etis tidak benar-benar membawa atau menumbuhkan kemajuan merata bagi seluruh rakyat. Tapi beberapa kritiknya adalah yaitu ada eksploitasi berkelanjutan. Walaupun ada beberapa perubahan positif, kebijakan ini tetap menguntungkan Belanda dengan rakyat Indonesia, tetapi menjadikan korban eksploitasi tersebut. Dan pendidikan yang terbatas, pendidikan yang diberikan oleh Belanda kepada pribumi sangat-sangat terbatas dalam hal fasilitas dan tujuan. Itu dengan tujuan kepentingan pemerintah dari kolonial Belanda itu sendiri. Dan bukan hanya untuk membebaskan atau memberikan beberapa kebebasan berpikir. Jadi kebebasan berpikir dalam pendidikan ini juga dibatasi oleh kolonial Belanda itu sendiri. Lalu ada dampak politik etis. Nah, politik etis juga memiliki dampak. Yang pertama yaitu adanya kesadaran nasional. Salah satu dampak dari terbesarnya politik etis adanya politik yaitu kesadaran nasional sendiri, meningkatkan kesadaran politik di kalangan masyarakat Indonesia, terutama di kalangan pelajar yang menerima pendidikan lebih baik. Ini memicu lahirnya gerakan-gerakan pergerakan nasional, yaitu kayak adanya tadi
organisasi-organisasi nasional lainnya. Nah, dua ada perkembangan organisasi antara pergerakan nasional. Nah, organisasi-organisasi ini seperti Budi Utomo tahun 1908, lalu ada Serikat Islam pada tahun 1912, dan ada Indisi Party pada tahun 1912, dan munculnya dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dengan adanya organisasi-organisasi itu dan adanya pendidikan, memunculkan kalangan-kalangan terpelajar dengan potensi intelektual tinggi untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nah, jadi kesimpulan yang saya ambil dari materi ini tentang politik etis, yaitu politik etis adalah kebijakan yang diterapkan Belanda untuk memperbaiki kondisi sosial masyarakat Indonesia, tetapi tujuannya tetap untuk mempertahankan kekuasaan kolonial dan menguntungkan Belanda itu sendiri, meskipun beberapa manfaat bagi rakyat tetapi tidak menguntungkan terlalu besar untuk rakyat, malahan hanya menguntungkan besar untuk Belanda itu sendiri. Nah, seperti yang diberikan oleh Belanda dalam politik etis ini adalah seperti pendidikan, terus infrastruktur yang sangat jelas dalam menguntungkan Belanda itu sendiri. Tapi dengan adanya kesadaran nasionalisme yang diberikan dalam hal pendidikan, menyebabkan akhirnya mendorong perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia. Jadi Belanda tersebut, rakyat-rakyat Indonesia yang bersekolah pada saat itu memiliki potensi pemikiran yang tersendiri tentang pemikiran-pemikiran intelektual yang dihasilkan dari sekolah-sekolah tersebut, seperti lahirnya pemikiran dari Soekarno, Ki Hajar Dewantara, dan Budi Utomo sendiri. Nah, orang-orang tersebutlah yang memiliki hasil dari pendidikan yang diberikan oleh Belanda itu sendiri, sehingga menumbuhkan rasa kesadaran nasionalisme yang mendalam bagi rakyat Indonesia. Mungkin hanya segitu saja materi yang bisa saya sampaikan mengenai materi-materi yang lain yang sudah saya jelaskan pada video kali ini. Mungkin hanya itu saja, sekian dan terima kasih.